ya. Uji tulisnya ada uji esai, pilihan ganda, benar salah, menjodohkan dan leveling, ya. Menjodohkan contohnya KWH meter di sebelah kiri. Jawabannya di sebelah kanan ada beberapa pertanyaan jawaban. Energi, mengukur energi. Ya itulah jawabannya, kira-kira seperti itu. Misalnya arus listrik. Di sebelah kanan jawabannya ada misalnya ampere meter. Diukur dengan ampere. Itulah sepadanannya, kira-kira seperti itu. Maka bagi level 1 sampai dengan level 4, dia wajib mengirim video praktek. Kemudian menggali lebih dalam atas hasil uji tulis, observasi, uji praktek. Minimal nilainya 70 dinyatakan KP, baru kompeten ya. Untuk bapak-bapak yang mengambil level 5 dan level 6, esainya uji tulisnya nilainya 20 bapak. Kemudian studi kasus, bobotnya 80, kalau bapak membuat kasus karena bapak membuat presentasi dengan soal okupasi jabatan, kisi-kisi antara lain. Bapak dinilai dari kreativitas, membuat makalahnya, dibuat dengan topiknya, sumbernya dari mana, gagasannya dari mana, ya. Bobotnya 10. Kalau kreativitas bapak tadi nilainya 20, ini baru 10. Sementara bapak-bapak dari sini dinilai harus 80 bapak. Ya, nilai bapak itu 80, dinilai makalah dan uji tulis ya. Kemudian sumber data. Sumber datanya jelas, tidak ngarang, tidak asal menyebutkan ya. Misalnya tahanan pentanahan maksimum 5 ohm, maksimum ya Bapak, bukan minimum. Minimum sekecil-kecilnya lebih bagus. Tahanan pentanahan, tahanan isolasi, ini rumus saja nih Pak, cara mengingat. Sebesar-besarnya lebih bagus. Jangan sekecil, jebol nanti Pak. Ada batasan minimum ya. Demikian di dalam menganalisa kesimpulan, Bapak dapat nilai 40. Jadi kalau ini dijumlahkan, semua nilai Bapak sebagai dalam studi kasus makalah ini 80. Ini kami minta Bapak-Bapak mohon berpengertian, mohon lebih paham di dalam nanti menyusun makalah untuk masa ini masih ada tanggal 14, 15, 16, barangkali 16 Bapak sudah menampilkan ya. Jadi silahkan disusun makalah nggak usah banyak-banyak lembar Pak. Ya, 5 lembar aja cukup, yang penting kami tahu ya kreativitas Bapak di dalam membuat itu. Topiknya apa, jelas. Topiknya apa, kreativitas Bapak bagaimana, sumber data dari mana. Tadi saya sebutkan tahanan isolasi minimum 1000 kali tegangan kerja. Sumbernya data dari mana, ngarang kamu. Waktu itu ditanya sumber dari mana, Bapak bisa menyebutkan itu PUIL 2011. Oh, di PUIL sebelumnya ada, tetapi kita pakai PUIL 2011. Sampai sekarang detik ini saya baru membaca 2011, 2012 dan selanjutnya saya belum pernah baca ya. Kira-kira demikian. Di dalam presentasi atau paparan maksimum Bapak-bapak memaparkan 10 menit. Makanya ngapain 10 lembar bahan presentasi? 5 lembar saja. 1 lembar perkenalan dan materi penyampaian, kedua ulasannya, ketiga kesimpulan, 4 Bapak penetapan dan pemilihan, keempat Bapak mengevaluasi, kelima Bapak menetapkan inilah bahan makalah saya. Sehingga dengan jelas Bapak sudah bisa, nggak usah ragu-ragu Bapak, nggak usah sampai hebat-hebat sampai 10 lembar, nggak usah. Gambarnya cukup 1 saja ya, yang penting ada contoh. Kalau tadi praktek, Bapak cukup praktek sekali saja. Kalau Bapak-bapak mengambil yang bahan prakteknya dua okupasi jabatan, silakan. Kalau saya berharap cukup aja 1 yang Bapak presentasikan, karena Bapak sekaligus akan kami uji. Yang mengambil 2 okupasi sekaligus kami uji.
Misalnya dia ngambil PRTM, ya, pembangunan pemasangan di sisi TR dan di sisi TM. Bapak presentasikan yang di sisi TM aja, TR nggak usah Pak. Ya demikian kami sampaikan buat Bapak-Bapak. Supaya jangan habis waktu. Kita 25 orang Bapak, kalau 25 orang kali 1 jam, 25 jam. Ya, dalam 3 hari kerja itu ada hari kerja non-stop hanya 24 jam Bapak. Jadi kalau 1 orang 1 jam, ampun. Ya, dan selama ini memang yang sudah kita uji rata-rata paham, memahami aturan persentase 10, lebih kurang tambah 10 lagi sampai dengan 20 tanya jawab. 10 menit kita batasi, tapi kita beri toleransi 10 menit lagi untuk lebih mengarahkan. Misalnya kami asesor sudah bertanya 10 menit, tinggal 10 menit berikutnya kami tinggal mengarahkan. Untuk itu kami berharap kepada Bapak, tolonglah saling memperhatikan, saling mendukung demi kelancaran kita harus jelas. Demikian ya Bapak. Ini kami sampaikan seperti ini. Berikutnya di penjelasan kami tentang uji praktek, uji lisan, wawancara. Jadi dalam diingatin masih jepret. IP-nya mohon maaf Bapak, jangan mute dulu Bapak supaya kita. Halo, mohon maaf, unmute dulu yang lain, kita bicara ya. Kalau ada yang mau dipertanyakan selama saya paparan boleh Bapak, tapi sebaiknya nanti saja setelah selesai kami bertiga memaparkan, Bapak-bapak bisa beri kesempatan bertanya. Kita lanjut Bapak, uji praktek dan uji lisan sekaligus kita berikan maksimum 20 menit. Jadi Bapak paparkan tadi praktek sampai dengan 10 menit paling banyak, kemudian 10 menit kami berikan Bapak tanya jawab. Namun kami masih beri di menit ke-30, ke-21 sampai dengan 30 kami beri Bapak persiapan pengarahan untuk kesimpulan daripada pertanyaan kami. Ya kira-kira seperti itu. Jadi cukup jelas kami sampaikan. Uji praktek wawancara diberikan untuk peserta uji kompetensi tenaga teknik pada okupasi jabatan yang dipilihnya. Kalau Bapak memilih 2, kami uji 2. Kalau 1, kami uji 1. Kalau Bapak pilih TR, kami uji TR dan selanjutnya. Saat melaksanakan praktek, masing-masing peserta uji mempersiapkan video dengan durasi maksimum 10 menit. Dimulai dari persiapan, mohon perhatian ya Bapak-Bapak, masih bisa terbaca Pak tulisannya Pak? Mau tanggapan Pak? Masih bisa terbaca tulisannya? Iya Pak. Makasih Pak, makasih. Oke ya. Masih Pak, masih. Makasih Bapak. Ya Pak. Ya. Jadi ini dimulai dari persiapan sampai selesai. Artinya Bapak-bapak presentase, saya nama ini ngambil praktek level 2 TR, pembangunan dan pemasangan TR, lokasi kerja kami di salah satu bangunan. Sebelum kami melaksanakan ini, kami dapat SOP ini, kemudian dapat one line diagram yang mau kami bangun seperti ini. Peralatan kerja kami seperti ini, alat ukur seperti itu divideokan, kemudian di dalam pekerjaan kami salah satu ambil arahnya untuk pemasangan stop kontak atau pemasangan lampu atau pemasangan pentanahan silahkan. Karena waktu Bapak 10 menit, kami dari asesor sudah bisa melihat, dari cara pakai Bapak megang tang saja kami sudah bisa melihat, dari cara memaparkan saja kami sudah paham bahwa Bapak mengerti, bahwa Bapak sudah kompeten, kira-kira seperti itu. Artinya kita nggak usah mempersulit diri, kita nggak usah membuang-buang waktu. Ya, kita lanjut ya Bapak, ini penjelasan kita. Uji praktek wawancara dilaksanakan untuk menilai kompetensi dalam melaksanakan tugas, ya, dan SOP atau instruksi kerja yang merupakan praktek untuk menilai kemampuan dalam melaksanakan satu siklus pekerjaan dari peserta uji.
kompetensi yang dinilai berdasarkan okupasi jabatan dan SKTTK yang Bapak minta. Dalam melaksanakan wawancara, tim uji kompetensi harus, ini Pak, tolong perhatian, ini saya buat tebal, harus melakukan penggalian lebih dalam atas hasil uji tulis dan uji praktek. Pertanyaannya, bagaimana mau menggali dalam? Waktunya saja hanya 10 menit. Ya, maka saya jelaskan ulang. Bapak tadi dalam memaparkan 10 menit, kami sudah lihat saat Bapak memaparkan itu Bapak benar-benar paham atau tidak. Ya, kami sudah bisa melihat. Kemudian 10 menit pertama kami bertanya dan Bapak sudah ketahuan sebenarnya. Tapi karena kami pengen lebih dalam, mana tahu manusia kan ada sifat ragunya Bapak. Dan di dalam penilaian kita harus objektif, tidak boleh like dan dislike. Karena dia kumisan aku nggak suka. Atau sebaliknya karena dia nggak kumisan aku nggak suka. Maka pertanyaan menggagalkan. Ya, janganlah Bapak karena ada mata yang melihat ya. Untuk itu ini kesadaran kita, iman kita masing-masing. Mari sama-sama kita jaga. Selanjutnya, hasil penilaian uji praktek dan wawancara dinyatakan berupa rekomendasi kompeten atau rekomendasi belum kompeten. Jadi kami asesor, saya ingatkan kembali kami hanya sekedar merekomendasi. Di 24, penilaian hasil uji kompetensi merupakan kesimpulan uji kompetensi dari rekapitulasi hasil uji tulis, uji praktek, dan uji lisan yang menyatakan peserta uji kompetensi kompeten KP atau BK melalui sesuai persyaratan SKTTK. Kesimpulan uji kompetensi oleh asesor hanya sebatas rekomendasi disampaikan kepada lembaga sertifikasi kompeten. Kenapa? Karena ada atasan kami. Keputusan akhir peserta uji kompetensi untuk dinyatakan kompeten atau KP atau belum kompeten atau BK ditetapkan oleh penanggung jawab lembaga sertifikasi kompeten setelah mendapat laporan dari PJT, penanggung jawab teknik, yang melakukan evaluasi keseluruhan uji kompeten. Artinya, kalau kami menyatakan Bapak tidak kompeten karena kami benci, karena kami tidak suka, maka kami akan terjebak oleh penanggung jawab lembaga yang dilaporkan oleh penanggung jawab teknik. Kira-kira seperti itu. Oleh karenanya, Bapak yang ikut kompeten, nggak usah ragu Pak. Nggak usah ragu. Yang kita barangkali dibutuhkan banyak doa lah. Supaya kita sehat-sehat dan kita tidak dinilai sembarangan oleh orang dan si penilai tidak semena-mena. Ya. Di 26 umpan balik, 25 dulu, kesimpulan uji, ya, oke, 26, umpan balik harus disampaikan oleh tim uji kompetensi kepada peserta uji kompetensi yang belum kompeten. Setelah penilaian hasil uji kompetensi, umpan balik juga dapat diberikan, umpan balik juga diberikan kepada peserta uji yang sudah kompeten. Misalnya, kamu sudah paham tentang ini untuk kedepannya, karena ini akan berkaitan dalam kerja praktekmu, kamu harus belajar ini. Kira-kira seperti itu. Ya, umpan balik dalam umpan balik untuk peserta uji kompetensi yang belum kompeten, tim uji kompetensi harus melakukan tahapan sebagai berikut. Menyampaikan penjelasan alasan belum kompeten yang dibuktikan dengan catatan yang tercantum pada formulir penilaian uji kompeten. Ya, harapan kita janganlah sampai ada yang nggak kompeten. Umpan balik disampaikan secara jelas dan membangun dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat. Jangan, kamu nggak kompeten. Karena apa? Nah, kamu kumisan misalnya, ya. Ada itu ya. Umpan balik disampaikan secara jelas dan membangun, ya jelas itu ya. Memberikan kesempatan untuk banding dengan mengisi formulir banding, ya. Buat bapak-bapak ada yang nggak puas dengan BK, boleh banding. Memberikan mekanisme proses banding dan mekanisme ulang proses sertifikat kompetensi. Nanti ini untuk kejelasannya boleh dijelaskan oleh Pak Admin. Dalam upaya umpan balik untuk peserta uji kompetensi,
uji kompetensi atau KP, tim uji kompetensi dapat memberikan umpan balik berupa peningkatan kompetensi yang saya jelaskan tadi, perbaikan SOP atau IK instruksi kerja ya bagi yang sudah kompeten. Tim uji kompetensi meminta juga umpan balik pelaksana uji kompetensi dari peserta uji kompetensi untuk dilakukan kajian ulang oleh PJT agar pelaksana sertifikat kompetensi selanjutnya lebih baik. Wah, kami asesor juga dinilai oleh penanggung jawab teknik kami, oleh orang yang ditugaskan oleh lembaga untuk menilai kami, oleh Dirjen Ketenagalistrikan. Bisakah asesor di ground? Bisa, Bapak. Artinya yang semena-mena tidak memenuhi ketentuan kaedah-kaedah uji kompetensi, artinya pemerintah akan mencabut. Pemerintah memberi kepercayaan kepada Bapak lembaga, kepada Bapak asesor, tapi Bapak asesor menyalahgunakan kepercayaan lembaga, kepercayaan dari DJK, Dirjen Ketenagalistrikan. Maka Bapak di ground. Ya. Fakta integritas merupakan surat pernyataan komitmen yang menunjukkan etiket baik untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas sebagai penanggung jawab pengguna sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagalistrikan. Artinya, Bapak kalau sudah dinyatakan kompeten bukan untuk pamer Bapak, tetapi Bapak yang sudah kompeten sudah harus melengkapi diri lagi. Mungkin saat uji kompetensi Bapak nilainya hanya sekedar 70, tetapi di masyarakat Pak tidak nilai 70, harus Bapak nilai 100. Maka Bapak harus mempersiapkan diri, banyak belajar, banyak berbuat sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, fakta integritas peserta kompetensi yang direkomendasikan kompeten KP oleh tim uji kompetensi harus menandatangani fakta integritas dan bermeterai cukup. Artinya, Bapak-Bapak yang sudah dinyatakan nanti harus membuat fakta integritas di kertas bermeterai. Dalam hal peserta uji kompetensi menolak menandatangani fakta integritas, tim uji kompetensi harus memberikan penilaian belum kompeten karena nilai sikap atau attitude belum memenuhi. Artinya penentuan akhirnya tetap attitude, tetap moral Bapak-Bapak peserta. Bapak dinyatakan kompeten, pendukung utamanya adalah moral. Penjelasan untuk level 5, Bapak-Bapak level 5, untuk lebih penegasan lagi tadi semua level 1 sampai level 5 ini khusus untuk level 5. Seorang teknisi media, pembangunan pemasangan atau seorang konsultansi pengawas atau konsultansi perencana atau seorang pemanfaatan tenaga instalasi pemanfaatan listrik, termasuk di sini pemeriksa dan pengujian ya, sorry ya nggak lengkap ini ngantuk ini yang bikin ini ya. Level 5 dengan jabatan sebagai asisten manajer pada suatu perusahaan instalatir dapat menjelaskan dengan paparan satu atau beberapa gagasan yang berkaitan dengan peran jabatan sebagai analis, mengevaluasi hasil kerja pembangunan dan pemasangan, konsultasi pengawasan dan konsultasi perencana dan riksa uji, ya saya tambah dengan riksa uji, pemeriksa dan pengujian yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan tempat saudara bekerja. Penilaian atas studi kasus atau sebagai berikut. Jelaskan aktivitas Bapak 20, topik gagasan 10, sumata 10, kesimpulan 40 dengan total 80%. Dokumen kerja harus ada, SPK di dalam uji praktek, SOP harus ada, JSA nanti dijelaskan oleh Pak Antoni ya. Harus lengkap. Laporan kerja juga akan dijelaskan oleh Pak Suryo, nanti sudah penjelasan seperti tadi. Ini bagaimana caranya ini nanti akan dicoba dijelaskan. Dokumen pekerjaan, SPK kontrak sebuah perjanjian kesepakatan peningkatan antara saudara dengan penyedia jasa. Lingkup pekerjaan harus jelas, spesifikasi pekerjaan, hak dan kewajiban, waktu dan cara pembayaran. Jadwal pekerjaan ini juga ditetapkan di dalam setiap kontrak, dan aturan
urutan pekerjaan dan kelengkapan alat kerja alat ukur ada di SOP. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh tim pemeriksa dan pengujian, sertifikat layak operasi diberikan. Apa itu single line diagram? Ini sudah mengarah Bapak, nanti jawaban-jawaban ada salah satu dari apa yang kami jelaskan. Apa itu single line diagram? Adalah sebuah diagram atau gambar listrik dengan simbol-simbol yang mempresentasikan komponen-komponen sistem instalasi listrik dan menggambarkan bagaimana komponen-komponen itu berhubungan. Manfaat diagram satu garis, membuat mengidentifikasi satu trouble shooting dan menyederhanakan pemecahan masalah. Manfaatnya dari one line diagram tadi Bapak mau tahu diuji apa itu single line diagram dan apa manfaat, Bapak sudah bisa jelaskan ya. Diagram satu garis yang akurat akan lebih menjamin keselamatan kerja personil, memenuhi kepatuhan pada regulasi dan standar yang berlaku. Apa itu SOP? Adalah suatu tata cara atau ketentuan tertulis berisi prosedur atau langkah kerja yang harus dilakukan untuk melaksanakan suatu proses kegiatan dengan hasil yang terukur. Kapan SOP harus ada? SOP harus sudah ada sebelum suatu pekerjaan dilakukan. Apa itu job safety analysis? Teknik manajemen keselamatan yang berfokus. Tolong Pak ya, karena kita setelah khususnya lagi setelah Undang-Undang Ketenagakerjaan ini tentang K2, K3 dan JSA ini kayaknya lebih ditekankan dan sanksinya agak keras. Teknik manajemen keselamatan yang berfokus pada identitas bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan atau tugas yang dilakukan, berfokus pada hubungan antara pekerja, tugas atau pekerjaan, perawatan dan lingkungan kerja. Maksudnya tempat kerja itu ada di darat, ya di atas tanah, ya di gedung, di ruangan, di dalam gedung, ya di air juga ada pekerjaan-pekerjaan. Semua itu ada aturan-aturan mainnya, ya. Sebelum katakan kita mau uji kompetensi, ya. Katakan Bapak mau memasuki salah satu ruangan di gudang Bapak lah misalnya, ya. Cukup banyak kelihatan terpantau ular saat di situ bersarang ular kobra. Maka sebelum apalagi gudang itu yang suara, tentu harus dilakukan job safety analysis. Ya. Kemudian ada seng atau jadi kalau kita sudah analisa, ini ada tanda-tanda aroma nggak enak ini, ada tanda-tanda nggak ini, maka kita akan ambil antinya lebih dahulu. Misalnya, kalau ular kita tabur dulu garam, karena saya pernah ikut pendidikan kemiliteran, sebelum memasuki areal hutan yang 10 meter di atas kita, karena masing-masing orang diperhitungkan 10 meter jarak lemparnya, masih bisa 10 meter jarak lempar, orang dimungkinkan. Maka kami waktu keluar dari base diberikan kelengkapan termos kosong, tempat air kosong, kemudian kuali, kemudian pisau, kemudian garam 2 kilo satu orang. Artinya waktu itu saya bilang, untuk apa garam ini? Memberat-beratkan ini. Perjalanan cukup jauh. Maka setelah kita praktek di lapangan, 10 meter sebelum kita tabur. Kalau kita curiga, kalau nggak curiga nggak apa-apa sih. Kalau curiga, misalnya kita mau membuat bipap tempat kita istirahat malam hari, rumput yang sebelum kita pijak, kita tabur dulu garam, lempar, kemudian kita pijak rata, baru pasang alas, baru pasang bipapnya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi di rumah juga kira-kira seperti itu ya. Ini kita sampaikan untuk job safety analysis. Alat pelindung diri dengan berpedoman job safety analysis, maka setiap pelaksana harus menggunakan APD yang sesuai, alat kerja yang sesuai, menunjukkan tenaga kerja yang memahami tugas. Ini
Nanti kami sudah melihat, oh ini Bapak ini paham. Alat ukur yang sesuai adalah untuk dapat membandingkan kapasitas instalasi sesuai dengan amannya atau tidak ya. Artinya Bapak memilih alat ukur pun kami sudah paham bahwa Bapak sudah kompeten ya. Artinya di dalam pelaksanaan ini alat pelindung diri, semua alat kerja dan lain-lain ini harus sudah jelas. Laporan hasil pemeriksaan dan pengujian nanti akan dijelaskan oleh Bapak yang bersangkutan untuk JSA dan LHPP. Berikutnya kami sampaikan beberapa teori listrik kuat arus atau disebut hukum Ohm. Kalau hukum Ohm ingat saja PI kali R ya. PI kali R silakan dibalik-balik atau segitiga tahanan. Kalau waktu saya SLTA dulu ini disebut segitiga tahanan. P adalah sebagai pembagi, I adalah yang meminta. I sama dengan P per R, R sama dengan P per I. Ini saja dibalik-balik. Kira-kira, tapi Bapak harus paham. Satuan P apa? Volt. Satuan I atau arus. Simbol arus adalah I dengan satuan arus ya. Ampere satuannya. Tahanan R dengan satuan ohm. Ya, kita lanjut. Hukum Kirchhoff 1, jumlah kuat arus yang masuk dalam titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Ini juga pernah tegaskan sehingga mereka bilang, wah ternyata betul ya Pak, ya jelaslah dia tarik 10 ampere, namun yang masuk ke alat ukur hanya 2 ampere, 8 ampere nggak tahu kemana. Ya, kan simbolnya sigma arus masuk sama dengan sigma arus keluar ya. Jadi ini sekedar mengingatkan. Ya, demikian juga tahanan tadi yang kita jelaskan, tahanan R1 10, R2 10, maka tahanan penggantinya adalah R totalnya adalah 10 tambah 10 ya 20. Kemudian hubungan paralel R1 10 atau 5, R2 10 ya. Maka tahanan paralelnya adalah berapa ini? Seper R1 tambah seper R2. Jadi kalau dia 10-10 dapat dijumlahkan karena penyebutnya sudah sama, seper 10 tambah 10. Tapi kalau tadi saya sebutkan tahanan R1 5, tahanan R2 10, maka seper 5 tambah seper 10 kan tidak bisa sembarangan, apakah harus disamakan dulu penyebutnya. 1/5 adalah 2/10, 1/10 adalah 1/10, maka sudah bisa dijumlahkan 2 tambah 1, 3/10, maka R totalnya dibalik menjadi 10 bagi 3. 10 bagi 3. Tadi tahanan terkecil, mohon perhatian ya Bapak, nanti pertanyaan ini muncul. Tahanan terkecil kan 5 ohm, tahanan terbesar 10 ohm. Maka tahanan penggantinya pertanyaannya, mana lebih kecil dari tahanan terkecil? Apakah dia lebih kecil dari tahanan terkecil atau tidak? Misalnya ada statement menyatakan tahanan penggantinya lebih besar dari tahanan terkecil. Jawabannya salah atau benar? Bapak yang memilih. Kita lanjut. Segitiga daya Bapak, di segitiga daya ini baik untuk satu pas maupun 3 pas ya. Untuk satu pas memakai formula seperti ini, P kali I untuk daya semu, satuannya PA. Untuk daya aktif, P kali I kali sudut, P kali I kali sudut. Ada sudut pergeserannya. Sudut pergeserannya itu cos P. Ini satuannya watt karena sudah murni ya. Daya reaktif P kali I kali sinus ya, sinus dengan VAR, satuannya VAR ya. Ini juga kira-kira demikian. Kalau ini untuk rumus 1 pas, rumus 3 pas bagaimana? Cukup Bapak menambahkan akar 3 sebelum P kali I. Akar 3 kali V kali I kali sin, akar 3 kali V kali I, akar 3 kali P kali cos. Namun untuk 3 pas, P-nya bukan P220, tetapi P-nya adalah tegangan fasa-fasa. Ya, mohon kuncinya itu Bapak. Ini kunci saya dapat dulu waktu saya belajar di SLTA. Saya pernah di strap karena
nggak bisa menjelaskan, membedakan rumus 1 pas dan 3 pas. Maka saya di strap angkat kaki kiri, sampai detik ini saya tidak pernah lupa lagi akan hal tersebut. Saya ambil hikmahnya, oh ternyata ada hikmah. Tapi untuk anak zaman dulu, anak zaman sekarang jangan coba-coba. Inilah hubungan daya listrik yang saya sebut tadi. Kalau disebut daya semu, rumusnya S P akar 3 untuk 3 pas, yang tadi 1 pas. Kalau disebut daya aktif, untuk daya semu satuannya VA, ini daya aktif satuannya watt, ada cos ya. Untuk reaktif simbolnya Q, satuannya var ya. Demikian arus fasa, sudut antara arus dengan fasa dengan tegangan, itulah sudutnya ini. Di sini diingatkan V-nya adalah tegangan fasa-fasa, bukan P tegangan netral. Alat ukur yang kita pakai pada pelaksanaan pembangunan dan pemasangan, apakah alat ukur kita, untuk apa alat ukur ini kita gunakan, kita bawa-bawa menambah-nambahi beban. Misalnya, a tester adalah alat ukur untuk mengukur besaran tahanan tanah. Karena untuk apa dilakukan ada pentanahan? Untuk menyalurkan tegangan sentuh pada instalasi ya. Untuk menyalurkan tegangan sentuh pada instalasi rumah. Misalnya tahanan pentanahan ditempelkan juga ke bodi daripada PHB ya. Tujuannya untuk apa? Menghindarkan orang tidak tersengat listrik saat adanya tegangan sentuh di bodi daripada PHB. Kemudian untuk lighting arrestor untuk apa? Adalah untuk menyalurkan tegangan surja ya, atau tegangan hubung, tegangan petir atau tegangan hubung yang mengalir di jaringan tegangan menengah. Maka apabila sesuai batasannya, apabila tegangan di sisi TM itu lebih besar 21 kP sesuai dengan ketetapan di dalam lighting arrestornya, maka lighting arrestor berubah fungsi menjadi konduktor, menyalurkan tegangan lebih itu ke tanah. Yang dialirkan arus atau tegangan? Pertanyaannya adalah tegangan sentuh maupun tegangan surja ya. Jangan nanti salah Bapak pertanyaan kawan-kawan ya. Gak apa-apa, ini kita saling mengingatkan di dalam ini. Cara menggunakan alat ukur tester ini kira-kira seperti ini. Misalnya ini patok yang sudah selesai dibangun. Yang ini Bapak, bisa dilihat ya Bapak. Patok ini disambungkan, ini patok yang sudah kita tanam disambungkan melalui kabel warna hijau kepada alat ukur. Kemudian kabel warna kuning, patok berikutnya itu lebih kurang antara 5-10 meter secara garis lurus Bapak. Patok 1 terhadap patok 2 dan patok 3 harus berada di jalur garis lurus ya. Jaraknya 5-10 ya. Maka kuning masuk di patok pertama, merah di patok berikutnya. Kita tekan di sini akan menunjukkan berapa ohm ya. Ingat Bapak, untuk tahanan pentanahan besarnya tahanan itu maksimum 5 ohm. Kemudian pertanyaan, untuk bodi berapa ohm? Bisakah 10 ohm? Kalau bisa lebih kecil lebih bagus. Tapi 10 ohm bisakah? Tergantung lihat daerahnya ya. Kalau di daerah petir janganlah ya. Kalau di daerah atau isolasinya nggak baik janganlah. Kita upayakanlah 5 ohm paling kecil. Untuk lighting arrestor berapa? Lebih kecil lebih bagus. Lebih kecil dari 5 ohm lebih bagus. Karena sedikit pentanahan maka tegangan lebih akan segera disalurkan ke tanah. Segala sesuatunya yang disalurkan ke tanah bisa menjadi netral. Oleh karenanya kepada kita semua diingatkan sering-sering mijak tanah Pak, supaya bisa ternetral ya. Sorry ini sekedar joke aja. Kemudian alat isolation tester. Isolation tester ini adalah mengukur tahanan isolasi. Artinya satuannya di dalam, tadi kalau tester satuannya ohm hasil penunjukannya.
Tapi kalau di isolation tester penunjukannya satuannya mega ohm. Ya, kenapa? Karena besar tahanan isolasi minimum 1000 kali tegangan kerja. Kalau di TR tegangan kerjanya kan 400 volt, tetapi alat ukur yang dinyatakan di sana adalah 1000 volt. Maka 1000 kali 1000 atau 400 volt kali 1000, 400.000 ohm, 0,4 mega ohm. Atau karena tahanan diharapkan lebih besar, jauh lebih besar dari 0,4, misalnya minimum sama dengan tegangan kerja yang diharapkan di sisi pengukuran TR. Sisi TR kan disebut 1000 volt, maka 1 mega lah, ya, 1 mega. Itulah untuk tahanan isolasi. Untuk di sisi TM, minimum 1000 kali tegangan kerja, maka 20 mega ohm. Minimum, Bapak. Kenapa? Untuk tidak terjadi. Kalau kita ukur sebenarnya ada yang tak terhingga, ada yang minimum 2 ohm lah itu kalau di TR, kalau di yang besar minimum 10 ohm biasanya, ya. Nanti hasil ukur ini Bapak-bapak yang sudah Bapak lakukan pengukuran Bapak tampilkan, khusus untuk Bapak yang menjalani uji riksa uji, ya, yang melakukan uji kompetensi hari ini, pemeriksaan dan pengujian tegangan rendah. Gambar ini adalah gambar simbol-simbol, silakan Bapak belajar, kemungkinan nanti di dalam labeling ada ditunjukkan ini gambar apa, Bapak sebut, oh itu saklar berkutub tunggal, oh ini saklar berkutub ganda, ini saklar berkutub 3, ya. Selanjutnya ini saklar silang, ini saklar tukar, ya, ini saklar deret. Saklar deret maksudnya saklar, ya. Kemudian ya, kemudian cara penggunaannya adalah seperti ini, konstruksinya adalah ini, gambar penggunaannya, pemakaiannya kira-kira seperti ini, ya. Ya, kita lanjut. Stop kontak kira-kira penggunaannya seperti ini, ya. Ada yang memakai di bawah saklar ada stop kontak, tapi ada khusus stop kontak hanya dilayani untuk stop kontak, ya. Perlu kami ingatkan Bapak-bapak, ya, jangan asal menyambung kabel, harus tahu langkah cara yang benar. Sambungan yang benar harus jelas, ya Bapak. Menyambung kabel paling mudah instalasi rumah, ya. Artinya di dalam sambungan itu kan ini rapi, Bapak, tersusun rapi. Karena jika ada panas, ada lasdop ini yang menahan, ada alat ini yang menahan, tidak tersambung, ya. Kemudian standarisasi kita jelaskan, standar warna kabel merah, ya. Sekarang menjadi disebut coklat, boleh, ya. Ini merah cenderung dengan hitam di PUIL 2011, ya. Kuning dengan coklat, hitam dengan abu-abu, ya, di PUIL 2011. Artinya mau hitam coklat abu-abu boleh, mau merah kuning hitam boleh, ya. Tapi kalau sudah dimulai merah kuning hitam biru, kalau dimulai hitam coklat hitam coklat abu-abu dan selanjutnya, ya. Nilai hambatan pentanahan, nilai tahanan isolasi minimal 1 volt 1000 ohm, isolation memakai isolation tester, atau karena kelompok TR disebut lebih kecil sama dengan 1000 kP, 1 kP, maka minimumlah 1 mega, ya, supaya Bapak tahu dasarnya. Kan sumber data harus jelas, jangan sumber data nggak jelas. Demikian juga di PUIL 2011, 5 ohm itu maksimum air total tahanan normal, ya, tahanan tanah, ya. Tanah yang normal itu boleh kita dapat ini
Tapi tanah yang tahanannya tinggi 10 ohm, mau kemana kita taruh? Kita ngebor, padahal yang kalau kita membangun instalasi hanya harga instalasi 500.000, yang membangun pentanahannya karena harus dapat 5 ohm, kita keluarkan 1 juta. Ini kan tidak logis ya. Namun di dalam hal ini masih ada toleransi. Tetapi hal-hal seperti ini juga diupayakan untuk keselamatan, makanya dikasih kuning ya. Demikian tanah yang mempunyai tahanan lebih tinggi. R tinggi sama resistansi tinggi, tanah pegunungan, umumnya di daerah pegunungan. Tapi daerah pegunungan kalau hutan banyak pohonnya, enggak bagus ya. Selamat mempersiapkan untuk mengikuti uji kompetensi. Semoga berhasil. Pada kesempatan ini kami sudah selesai menjelaskan paparan ini, dan di dalam penyampaian kita pertama tadi, Bapak-bapak ya, di dalam penjelasan kita yang pertama, nanti penjelasan LHPP dan JSA akan dijelaskan oleh Bapak Suryo dan Pak Suryo sama Pak Rintoni. Demikian barangkali kami sampaikan, Pak admin, Pak Ivan, buat Pak Sur, buat Pak Antoni dan rekan-rekan. Selanjutnya kami serahkan ke admin untuk lanjutan acara. Demikian, makasih, selamat siang. Siang Pak. Siang Pak. Oke, terima kasih Pak Nababan untuk pemaparannya. Mungkin dari asesor yang lain, Pak Suryo atau Pak Tony, silakan Pak. Baik Pak. Selamat siang Bapak-bapak dan Pak Kusnadi dari Lampung. Saya stop.